Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasa seperti sedang mengarungi lautan yang luas dan tak terduga, hanya dengan akal kita sebagai panduan. Sangat mudah untuk berpikir bahwa kita sendirian dalam perjalanan ini, menetapkan arah kita sendiri dalam kesendirian. Namun, bagaimana jika kita tidak sendirian seperti yang kita yakini? Bagaimana jika alam semesta yang secara lembut mengarahkan kita, membimbing kita melalui arus yang tak terlihat dengan tanda-tanda yang halus? Bayangkan alam semesta sebagai seorang navigator yang bijaksana, yang telah melihat banyak pelancong seperti kita, masing-masing dengan cerita dan tujuannya sendiri. Navigator ini tidak berteriak atau menarik perhatian. Sebaliknya, ia berbisik, memberi dorongan lembut, dan kadang-kadang mengirimkan tanda-tanda yang jelas ketika kita menyimpang dari jalan. Tanda-tanda ini tidak mencolok, mereka terjalin dalam kehidupan kita sehari-hari, tampak sebagai pengalaman sederhana namun bermakna. Tanda ini adalah rintangan tak terduga, yang membuat kita berhenti sejenak, wawasan yang tiba-tiba di saat-saat tenang, dan mimpi yang tetap bertahan lama setelah kita bangun. Tanda-tanda ini adalah cara alam semesta membimbing kita, memastikan kita tidak menyimpang terlalu jauh dari jalan kita yang sebenarnya. Mereka adalah pengingat, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jalinan yang saling terhubung di mana setiap benang, setiap kehidupan, memiliki tempatnya masing-masing. Dengan memahami dan mengikuti tanda-tanda ini, kita dapat lebih selaras dengan diri kita yang sebenarnya, dan selaras dengan kebijaksanaan alam semesta yang tak terbatas. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa tanda-tanda ini, memahami bagaimana mereka membimbing kita, dan apa artinya dalam perjalanan kita. Tanda pertama, penundaan yang tidak terduga. Kehidupan seringkali terasa seperti berlomba melawan waktu, dengan setiap detik yang begitu berharga. Tetapi terkadang, tanpa peringatan, penundaan tak terduga muncul, mobil Anda mogok pada hari yang penting, pembatalan mendadak menghancurkan rencana Anda, atau proyek yang Anda kerjakan mengalami hambatan yang tidak terduga. Ini membuat frustrasi. Namun, momen-momen ini mungkin lebih dari sekadar ketidaknyamanan yang terjadi secara acak, mereka bisa jadi cara alam semesta untuk berkata, "Tunggu sebentar, tarik napas. Kamu perlu berhenti sejenak." Anggaplah penundaan ini seperti lampu merah di jalan yang sibuk. Ketika Anda mengemudi, lampu merah bukan hanya berfungsi untuk memperlambat Anda, tetapi juga untuk keselamatan Anda, untuk membuat Anda berhenti dan melihat sekeliling. Demikian pula, ketika hidup memberikan penundaan kepada Anda, itu seringkali merupakan sinyal untuk berhenti sejenak dan menilai kembali. Mungkin ada sesuatu yang Anda lewatkan, atau mungkin ada jalan yang lebih baik menunggu Anda, yang hanya bisa Anda lihat ketika Anda tidak terburu-buru melewatinya. Sebagai contoh, Anda terlambat untuk sebuah pertemuan karena Anda tidak dapat menemukan kunci kendaraan Anda. Saat Anda mencari, Anda semakin merasa frustrasi, tiba-tiba Anda menemukan album foto yang lama. Anda membuka album foto tersebut, dan teringat saat-saat sederhana, menghidupkan kembali hasrat atau ide yang pernah Anda miliki. Penundaan kecil ini justru memberi Anda sesuatu yang tak ternilai, bagian diri Anda yang sempat hilang. Dalam dunia yang serba cepat saat ini, di mana kesibukan seringkali diutamakan, kita lupa bahwa kadang-kadang memperlambat adalah yang kita butuhkan. Penundaan tak terduga ini bukan selalu merupakan kemunduran, tetapi bisa jadi cara alam semesta untuk melindungi kita dari bahaya yang tidak terlihat, atau keputusan yang buruk. Mungkin wawancara kerja yang dijadwal ulang adalah untuk posisi yang tidak akan cocok untuk Anda, atau penerbangan yang tertunda menyelamatkan Anda dari situasi yang sebaiknya dihindari. Penundaan ini juga memberi kita kesempatan untuk terhubung dengan orang lain, dengan cara yang mungkin tidak kita lakukan, jika kita terburu-buru sepanjang hari. Mereka memungkinkan kita untuk mengamati, merenung,
dan bahkan menemukan kebahagiaan di saat-saat yang seharusnya kita lewatkan jika terburu-buru. Jadi, jika Anda mengalami penundaan tak terduga, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan apa arti sebenarnya. Ini bukan hanya tentang ketidaknyamanan, tetapi adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, merenung, dan mungkin bahkan mengubah arah. Alam semesta mungkin sedang mengarahkan Anda menuju sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih selaras dengan jalan sejati Anda. Mari kita belajar untuk menerima jeda-jeda ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai berkah tersembunyi dan cahaya penuntun dalam perjalanan kita. Tanda kedua, Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pernahkah Anda merasakan sensasi aneh, seperti berdebar-debar atau kekhawatiran, yang muncul entah dari mana? Ini bukan karena lapar atau sakit, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam, yang lebih mendasar. Sensasi ini seringkali adalah intuisi Anda yang berbicara kepada Anda, panduan halus namun kuat yang kita semua miliki. Ini seperti kompas internal yang menunjuk Anda ke arah keamanan, atau menjauh dari potensi bahaya. Intuisi sulit dijelaskan. Ucapannya tidak keras atau jelas seperti kata-kata yang diucapkan, ia lebih seperti bisikan, dorongan, perasaan bahwa sesuatu tidak sepenuhnya benar, atau bahwa sesuatu membutuhkan perhatian Anda. Ini adalah dorongan yang tidak dapat dijelaskan, yang memberitahu Anda untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu tanpa alasan logis. Misalnya, saat Anda memutuskan untuk tidak mengambil rute tertentu untuk pulang kerja tanpa alasan yang jelas, lalu kemudian mengetahui bahwa ada kemacetan total di jalan itu. Atau saat Anda merasa tidak nyaman dengan seseorang yang baru Anda temui, dan kemudian mengetahui bahwa naluri Anda benar. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah intuisi Anda yang bekerja. Intuisi kita berwawasan luas, terutama dalam hubungan pribadi. Anda mungkin berada dalam hubungan yang tampaknya sempurna, tetapi sesuatu di dalam diri Anda mengatakan itu tidak benar. Itulah intuisi Anda yang berbicara, mencoba melindungi Anda dari sakit hati di masa depan. Atau Anda mungkin merasakan dorongan mendadak untuk menelepon seseorang, hanya untuk mengetahui bahwa mereka membutuhkan bantuan Anda saat itu juga. Mengabaikan perasaan ini terkadang dapat menyebabkan situasi yang dapat disesali. Kesadaran ini menekankan pentingnya mempercayai suara hati Anda. Intuisi kita adalah anugerah yang luar biasa, jembatan antara pikiran sadar dan tidak sadar, yang mampu mengakses kebijaksanaan mendalam, tetapi sering kita abaikan. Ini bukan tentang hal yang mistik atau sihir, ini adalah bagian alami dan melekat dalam diri manusia. Panduan internal ini tidak memerlukan pernyataan keras, ia mengarahkan kita dengan tenang, seringkali dengan tepat, jika kita mendengarkannya. Ingatlah, intuisi bukan tentang meramalkan masa depan, tetapi tentang selaras dengan masa kini. Ini tentang mengenali dan menghormati sinyal internal halus, yang dapat memandu keputusan dan tindakan kita. Dengan memperhatikan dorongan lembut ini, kita dapat menjalani hidup kita dengan lebih anggun dan pengertian. Ini adalah alat luar biasa yang kita semua miliki, Anda hanya perlu belajar untuk mendengarkannya. Tanda ketiga, kehilangan semangat atau kebahagiaan. Bayangkan ini, Anda terlibat dalam aktivitas yang dulunya membuat Anda bersemangat, tetapi sekarang rasa itu sepertinya telah memudar. Percikan kegembiraan, gelombang antusiasme, semua itu menghilang, membuat Anda merasa hampa. Ini seperti lagu yang dulunya membuat Anda menari telah berubah menjadi lagu yang monoton. Kehilangan semangat atau kebahagiaan dalam hal-hal yang dulu membuat Anda senang, lebih dari sekadar perubahan suasana hati yang acak, ini adalah tanda, dorongan dari alam semesta atau batin Anda, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu tidak selaras. Perubahan dalam perasaan Anda tentang aktivitas,
atau tujuan yang dulu memberikan kebahagiaan sangatlah penting. Ini seperti terbangun dan menyadari bahwa makanan favorit Anda tidak lagi menarik bagi Anda. Perubahan ini dapat muncul dalam berbagai cara. Anda mungkin mendapati diri Anda menunda-nunda, menghindari aktivitas yang dulunya menjadi hal penting bagi Anda. Atau mungkin ada rasa takut atau kurang minat saat memikirkan aktivitas ini, sangat berbeda dengan antusiasme yang dulu Anda rasakan. Pikirkan tentang hobi yang Anda cintai, fotografi misalnya. Dulu, Anda sampai lupa waktu untuk mengambil gambar yang sempurna. Tetapi sekarang, kamera Anda berdebu, dan pemikiran berjalan-jalan untuk memotret tidak lagi membuat Anda bersemangat. Ini bukan sekedar fase sudah tidak berminat lagi, ini adalah seperti perubahan yang mendalam. Kehilangan kegembiraan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, ini adalah tanda yang perlu diperhatikan. Ini bisa menunjukkan perlunya perubahan atau pertumbuhan, yang menunjukkan bahwa minat dan hasrat Anda berkembang. Mungkin apa yang memuaskan Anda dulu, tidak lagi selaras dengan siapa Anda sekarang. Ini adalah panggilan untuk merenung, untuk terhubung kembali dengan diri Anda, dan memahami apa yang benar-benar memberi Anda kebahagiaan dan kepuasan. Hidup itu dinamis, begitu pula dengan minat dan hasrat kita. Ketika kegembiraan memudar, itu adalah sebuah ajakan untuk menjelajah, untuk menemukan jalan baru yang dapat menghidupkan kembali semangat itu, atau untuk meninjau kembali, dan menyelaraskan kembali tujuan kita agar sesuai dengan keadaan kita saat ini. Mengakui dan menerima perubahan ini adalah langkah pertama untuk menemukan kembali kegembiraan, mungkin dalam bentuk yang baru, atau dalam versi yang lebih baik dari minat lama Anda. Alam semesta mendorong kita untuk tidak terjebak dalam rutinitas, tetapi untuk terus mencari kebahagiaan dan kepuasan kita yang terus berkembang. Tanda keempat, pertanda negatif. Pernahkah Anda memperhatikan simbol atau pola tertentu dalam kehidupan sehari-hari yang tampaknya memiliki makna lebih mendalam? Mungkin serangkaian kecelakaan kecil, seperti benda di rumah yang terus-menerus menjadi rusak, atau sering melihat pemandangan aneh yang sama, seperti burung tertentu atau angka yang muncul berulang kali. Kejadian-kejadian ini, yang sering disebut sebagai pertanda negatif, unik dan sangat pribadi. Ini bukan soal tahayul, tetapi lebih kepada bagaimana alam bawah sadar kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Pertanda, pada dasarnya seperti bahasa tanpa kata-kata. Ini adalah cara alam semesta berkomunikasi melalui simbol dan peristiwa. Sebagai contoh, terus-menerus menemukan benda yang rusak mungkin bukan sekadar rangkaian nasib buruk. Sebaliknya, ini bisa melambangkan sesuatu dalam hidup Anda yang secara metaforis rusak, atau perlu perhatian. Ini bukan tentang benda yang rusak, tetapi tentang apa yang mereka wakili dalam konteks hidup Anda. Penting untuk memahami bahwa tanda-tanda ini tidak berlaku untuk semua orang. Apa yang mungkin menjadi pertanda negatif bagi seseorang, bisa jadi tidak berarti bagi orang lain. Semuanya tergantung pada konteks pribadi, dan bagaimana pikiran serta emosi Anda bereaksi terhadap kejadian-kejadian tersebut. Jika Anda terus-menerus memperhatikan pola tertentu, ada baiknya mengeksplorasi apa arti pola tersebut bagi Anda secara pribadi. Misalnya, jika Anda sering melihat hewan tertentu, ada baiknya melihat simbolisme yang terkait dengan hewan tersebut. Dalam banyak budaya, hewan dianggap sebagai pembawa pesan. Pesan apa yang mungkin dibawa hewan ini ke dalam hidup Anda? Atau jika Anda terus-menerus kehilangan barang, mungkin ini adalah tanda untuk memperlambat dan mengatur kembali pikiran atau hidup Anda. Tanda-tanda ini seringkali berfungsi sebagai cermin, mencerminkan keadaan dan pikiran batin kita. Mereka bisa menjadi ajakan untuk introspeksi, mendesak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam perasaan, ketakutan, dan keinginan kita.
Mereka mungkin menyoroti area dalam hidup kita yang perlu dievaluasi ulang atau diubah. Namun, penting untuk mendekati tanda-tanda ini dengan perspektif yang seimbang. Meskipun hal-hal tersebut dapat memberikan wawasan yang berharga, mereka tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk pengambilan keputusan besar dalam hidup. Mereka adalah pemandu, bukan penentu jalan hidup kita. Kuncinya adalah mengamati, merenung, dan kemudian bertindak dengan bijaksana, mengintegrasikan tanda-tanda ini ke dalam pemahaman yang lebih luas tentang perjalanan kita. Intinya, pertanda negatif bersifat subjektif dan pribadi. Mereka seperti petunjuk yang ditinggalkan di jalan kita, mengundang kita untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam tentang diri kita dan hidup kita. Dengan memperhatikan pertanda ini, kita membuka diri untuk hubungan yang lebih mendalam dengan dunia di sekitar kita, dan pemahaman yang lebih baik tentang tempat kita di dalamnya. Tanda kelima, kecelakaan. Kecelakaan, baik itu kesalahan ucapan atau kecelakaan fisik, seringkali berfungsi sebagai peringatan, mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali jalan kita saat ini. Mereka seperti kejutan tak terduga, membuat kita keluar dari rutinitas, dan memaksa kita untuk memperhatikannya. Kadang-kadang hanyalah kecelakaan kecil, seperti menumpahkan minuman di dokumen penting, atau yang signifikan, seperti kecelakaan mobil. Bagaimanapun, mereka membawa pesan di dalamnya. Bayangkan skenario di mana Anda tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang menyinggung atasan Anda. Kesalahan ini mungkin bukan sekadar kesalahan yang acak, ini bisa menjadi tanda ketidakpuasan atau stres yang mendasar pada pekerjaan Anda. Ini adalah tanda untuk menilai kembali lingkungan profesional dan komunikasi Anda. Apakah Anda benar-benar bahagia dalam pekerjaan Anda? Atau apakah sudah saatnya mencari perubahan? Kecelakaan fisik juga memiliki makna yang mendalam. Sebuah kecelakaan rumah tangga yang menyebabkan cedera bisa menjadi tanda untuk memperlambat dan memprioritaskan kesejahteraan Anda. Seringkali, kita begitu terpaku pada rutinitas sehari-hari, sehingga kita mengabaikan kesehatan dan keselamatan. Kecelakaan seperti ini bisa menjadi pengingat untuk menjaga diri dengan lebih baik, atau menilai ulang keamanan lingkungan Anda. Penting untuk tidak terlalu menganalisis secara berlebihan dalam setiap kecelakaan kecil. Tidak setiap insiden adalah tanda yang mendalam. Kuncinya adalah memperhatikan pola dan mempertimbangkan konteksnya. Jika kecelakaan terjadi terlalu sering, atau memiliki konsekuensi yang signifikan, mungkin mereka memerlukan perhatian lebih mendalam. Kecelakaan lebih dari sekadar kejadian yang tidak nyaman, mereka bisa menjadi momen penting yang mendorong kita untuk merenung tentang pilihan dan gaya hidup kita. Mereka mengingatkan kita bahwa terkadang kita perlu berhenti atau mengubah arah, demi kesejahteraan kita secara keseluruhan dan selaras dengan jalan hidup kita. Tanda keenam, usaha terasa terlalu dipaksakan dan kegagalan berulang. Bayangkan Anda telah menetapkan tujuan dengan penuh ambisi dan rencana. Namun, setiap langkah untuk maju tampaknya dihadang oleh tantangan yang tak terduga, seolah-olah alam semesta sendiri yang memberikan rintangan itu di jalan Anda. Pengalaman ini, di mana usaha Anda terasa seperti perjuangan yang berat, dan jalan Anda dipenuhi dengan hambatan, lebih dari sekadar rentetan nasib buruk. Ini adalah sinyal yang bermakna, yang menunjukkan bahwa Anda mungkin sedang bergerak ke arah yang tidak sesuai dengan tujuan sejati Anda. Dalam mengejar suatu tujuan, Anda terus-menerus menghadapi hambatan. Ini seperti menavigasi labirin, di mana setiap belokan berakhir pada jalan buntu. Perjuangan yang tak henti-hentinya sangat melelahkan, menguras energi dan semangat Anda, terutama ketika kerja keras Anda tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Situasi ini seringkali diperumit oleh kegagalan yang berulang. Meskipun Anda merencanakan dengan hati-hati dan bertekad kuat, Anda terus menabrak tembok yang sama,
gagal di area yang sama berulang kali. Ini seperti alam semesta dengan lembut namun tegas memberitahu Anda bahwa pendekatan atau arah saat ini mungkin tidak tepat. Ketika perjalanan Anda ditandai oleh perjuangan dan kegagalan yang terus-menerus, ini adalah tanda untuk berhenti sejenak dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri apakah jalan yang Anda tempuh benar-benar sudah selaras dengan nilai dan keinginan terdalam Anda. Kadang-kadang kita mengejar tujuan berdasarkan ekspektasi orang lain, atau apa yang dulu kita pikir kita inginkan, yang mengarahkan kita menjauh dari jalan yang autentik. Tantangan dan usaha yang dipaksakan ini bukan hanya hambatan yang harus diatasi, mereka adalah pemandu yang penuh wawasan. Ini adalah cara alam semesta untuk mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali, untuk mengubah arah ke jalan yang lebih sesuai dengan diri sejati Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi kembali apa yang Anda perjuangkan. Sangat penting untuk membedakan antara rintangan normal yang menyertai setiap perjalanan, dan perlawanan yang terus-menerus dan tak henti-hentinya yang menandakan perlunya perubahan. Rintangan yang pertama adalah bagian dari pertumbuhan, sementara rintangan yang kedua adalah tanda bahwa kita mungkin perlu mengarahkan ulang energi kita. Perlawanan hidup bukan hanya tentang menghadapi tantangan, ini tentang memahami pesan di dalamnya. Itu adalah panggilan untuk introspeksi, mendorong kita untuk memastikan tindakan dan tujuan kita benar-benar mencerminkan siapa kita, dan apa yang kita cari dalam hidup. Mengenali dan menanggapi tanda-tanda ini bisa menjadi kunci untuk menemukan jalan yang lebih mulus dan alami, yang menawarkan kepuasan dan rasa kebenaran dalam usaha kita. Sekian untuk video kali ini. Semoga hari-hari Anda selalu berjalan mulus dan menyenangkan, serta membawa kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton.